Karena mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Kan Indonesia bahwa ada loh paslon yang lebih baik gitu. Makasih banyak nih buat orang-orang yang nge-tag gue di videonya si Mbak ini. Sebenarnya gue nggak mau ngeladenin karena percuma ngomong sama orang yang kalau ngomong tuh nggak mikir. Untuk para pendukung 01 dan 03, yuk kita merefleksi diri. Untuk apa? Ini, kalian sadar nggak kalau pikiran kalian itu diarahkan seolah-olah pilpres ini curang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episode video kali ini itu temanya agak-agak dibilang panas juga enggak, dibilang dingin harus tetap dingin. Apa memang suasananya panas? Suasananya itu agak panas juga ya. Dan di awal-awal capres yang dapat suara kecil itu sudah kepedean terlebih dahulu. Tapi sayang, 1000 kali sayang, akhirnya capres yang santai-santai, yang santuy-santuy, yang sering dikritik, capres kok cuman bisanya joget-joget saja. Justru malah mendapat suara yang sangat telak, sangat besar dan sulit dikejar. Betul sekali. Siapa lagi kalau bukan Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Betul. Memang selayaknya menang. Dan ternyata komentar-komentarnya, mari kita lihat komentar-komentar daripada netizen yang tercinta yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sorry ye, kita menang. Sorry ye, gemoy. Orang biasa panggilkan gemoy. Tapi netizen itu yang manggil, bukan siapa itu, panggilan dari netizen. Oh, gemoy ya? Ya, Pak Prabowo pun sendiri bilang, saya nggak tahu itu gemoy apa itu. Sorry ya, gemoy sudah menang. Pak Prabowo sudah menang. Jadi harap-harap para netizen sudah tidak usah gaduh-gaduh lagi atau tidak usah diributkan lagi. Sememangnya Pak Prabowo menang. Sorry ya, kita langsung lihat video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Gemoy meminta maaf kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kepada Bapak Surya Paloh, kepada Bapak Anies Baswedan, kepada Bapak Ganjar Pranowo, kepada Caimin, kepada Bapak Mahfud, dan kepada para pendukung 01 Tetap dan 03. Tenang dan santuy. Jika selama ini dalam membuat konten saya ada salah ucap dan salah kata, saya juga meminta maaf kepada para pendukung 02 dan para follower saya, serta para saudara-saudara yang suka dengan konten-konten saya. Saya minta maaf, mungkin untuk sementara waktu saya tidak membuat konten tentang perpolitikan, perpilpresan, dan pengawalan Pak Prabowo Gibran hingga pelantikan di akun ini. Dikarenakan ada sesuatu hal. Jadi saya minta maaf ya. Apa Tapi itu, tenang. Saya akan tetap membuat konten perpolitikan, perpilpresan, pengawalan saya terhadap Prabowo Gibran di platform sebelah. Kenapa sih Mas Agus Gemoy kok nggak di akun ini? Karena ada sesuatu hal. Nanti kalau sesuatu hal itu sudah selesai, sudah beres, pasti saya akan kembali membuat konten-konten perpolitikan itu lagi. Tapi tenang, saya tetap bikin konten di akun ini, tapi bukan perpolitikan yang terlalu wah gitu-gitu. Ya biasa-biasa saja. Minta maaf ya, dulur-dulurku kabeh aku jaluk sepuro ya. Tenang, aku tetap menghibur kalian semua dengan kelucuan saya, keimutan saya, dan kegemasan saya ini. Saya mencintai kalian semua. I love you, baby. I love you juga Mas. Tetap santuy dalam berkomentar. Karena mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Dan partai ibu pasti
kalah dan calon presiden Ibu Ganjar Mahfud pasti kalah oleh Prabowo Gibran dalam satu putaran. Dan akhirnya kalah juga ya. Terlalu percaya diri. Bagi kami rakyat Indonesia sudah cukup kekuasaan partai Ibu dalam 2 periode. Saatnya sekarang nomor 2 yang berkuasa. Saya sebagai rakyat capek dipimpin oleh partai Ibu. Saatnya sekarang ganti partai lain yang berkuasa. Bukan hanya Ibu yang bisa orasi, saya juga bisa orasi. Sampai nafas saya ngos-ngosan. Ini minum dulu Mas Batu. Mas, ini militan ya. Cukup. Sekarang Militan saja bener nomor ya? 2. Mendukung Pak Prabowo ya Pak Gun. Siap. minum dulu Mas. Santuy Mas, santuy. Untuk para pendukung 01 dan 03, yuk kita merefleksi diri. Untuk apa? Ini, kalian sadar nggak kalau pikiran kalian itu diarahkan seolah-olah pilpres ini curang? Pikiran kalian ya? tidak diarahkan kalau pileg ini curang? Padahal sesuai fakta di lapangan, pileg itu rata-rata pakai ini ya. Bapak Ibu dapat kan? Dapat. Kalau capres ada nggak? Nggak ada. Jadi yang curang yang mana? Tahu kan? Terus pada perhitungan suara di TPS, saat perhitungan pilpres, semua masyarakat banyak yang melihat, banyak yang merekam. Fakta loh, gimana mau menggelembungan suara? Orang banyak yang melihat, banyak saksi di situ dari semua calon, ya kan? Tapi ketika perhitungan pileg dan DPD, semua orang pada pulang karena nggak menarik. Malah itu yang menjadi kesempatan untuk menggelembungan suara, iya kan? Iya nggak? Jadi Bapak Ibu pendukung 01 dan 03, ayolah kita buka pikiran kita, buka hati kita, buka mata kita. Pilpres itu curangnya di mana? Buktinya mana? Iya kan? Tapi kalau pileg nyata-nyata di depan mata masyarakat kecil seperti kita sudah bisa membuktikannya kalau itu curang, iya kan? Kalau pilpres bisa nggak masyarakat kecil seperti kita itu membuktikannya? Nggak bisa. Sulit kan? Ya karena memang nggak ada kecurangan yang nyata. Tapi kalau pileg nyata. Di TPS saya Jadi gini, Bu, Prabowo Bapak, menang loh. Elit-elit partai, calon-calon yang kalah itu memang sengaja mengarahkan pikiran kita masyarakat itu untuk menuduh 02 curang. Karena mereka itu tidak mau kalah, mereka yang mau menang. Gitu loh Bapak Ibu, ayo sadar. Kita itu jangan mau di gontok-gontokkan, Betul jangan sekali. mau di itu. Kita harus damai, berangkulan bersama kita damai untuk Indonesia maju ke depan ya. Bapak Ibu, kita damai ya. Di sini saya ingin membela Bapak Prabowo Subianto. Wah, keren Kenapa ini sih? Masnya, ya kan? Bapak Prabowo ini selalu diiri, ya kan? Selalu dicaci. Apa salah Pak Prabowo ini? Padahal Pak Prabowo ini ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan tanah air, coba. Betul Pak sekali. Prabowo dulu mencalonkan presiden beberapa kali, ya digitukan. Terus sekarang mencalonkan diri menang, ya digitukan. Dibilang curang. Terus kemarin Pak Memang Prabowo aneh kadang-kadang. dapat pangkat kehormatan Jenderal Bintang 4, ya digitukan. Gini loh, kalau memang Pak Prabowo itu punya salah pribadi kepada elit-elit negara ini, ya sudah diselesaikan secara elit. Jangan sampai elit-elit itu membuat narasi, membuat pemberitaan yang seolah-olah mengarahkan masyarakat untuk tidak suka juga kepada Bapak Prabowo. Betul sekali itu. Kenapa, Betul itu. Bapak Prabowo ini menurut saya orang yang paling ikhlas, orang yang paling baik. Pak Prabowo ini tulus loh. Saya akan terus membela Pak Prabowo. Siapapun Sip, yang Mas. bilang Sip, Pak sip. Prabowo ini itu Bagus. saya akan tetap berada di barisan pendukung Bapak Prabowo. Ini Wow. Militan sekali ya. saya akan terus membela Masnya. Bapak Prabowo. Masyarakat, terutamanya para pendukung Bapak Prabowo,
Sudahlah, jangan mendengarkan elit-elit yang julid, elit-elit yang sulit menang. Yang tidak suka sama Pak Prabowo biarkan. Yang penting kita tetap mendukung Bapak Prabowo hingga pelantikan, hingga Pak Prabowo menjadi presiden, menjalankan program-programnya. Kita harus tetap mengawal Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu buat kita is the best. Siap, Mas E. Emang bener ya definisi orang semakin baik semakin banyak setan yang deketin. Betul sekali, Ini Mbak. ada orang baik, Bobon Santoso punya niat baik membagi kebahagiaan ke masyarakat, malah disirikin sama orang yang gak ada andilnya ke Indonesia. Jadi Kak Bonbon ini tuh punya konten masak-masak, jadi masak besar gitu dan dibagi-bagiin ke masyarakat Indonesia. Dia kelilingin pulau-pulau di Indonesia tuh. Ini salah satunya ada nih, Papua. Lu tahu banyak orang Papua yang gak bisa Betul ngerasain sekali. makan daging. Dan bersyukurnya dari kegiatan Kak Bonbon ini banyak warga Papua yang bisa nyobain apa itu daging. Dan dari kegiatan Kak Bonbon ini pasti membutuhkan banyak biaya dong. Ada beberapa sponsor yang masuk tapi beberapa juga pakai duit pribadi. Bahkan Kak Bonbon sampai ngejual mobil Alphardnya untuk nutupin biaya pengeluaran ke luar sana. biasa. Tapi masih Mas ada Bobon aja yang Santoso. julitin. Ini salah satu nyinyirannya nih. Konten seperti ini menjijikan. Pembingkaiannya menempatkan si penyumbang sebagai juru selamat dan para penerima bantuan sebagai figuran atau Ada ya, NPC. orang berpikir Pangan seperti ultra proses seperti susu berperisa dan wafer itu juga penganan kosong, tidak ada fungsi gizi, malah berbahaya dikonsumsi berlebihan. Enggak, yang jadi pertanyaan gue, emang tuh anak dikasih wafer 2 tahun? Kan itu wafer dibagi-bagiin pada saat program itu aja. Dan bahkan banyak anak yang belum nyobain apa itu wafer, apa itu susu. Apa salah ada orang baik mau berbagi? Setelah dihujat di Twitter, akhirnya Kak Bobon ini angkat bicara. Intinya dia bilang dari apa yang dia lakuin emang gak bisa bahagiain semua orang. Terkait dihadirkannya wafer, susu kotak, dan mie instan itu niatnya agar para warga Papua tuh bisa menikmati juga. Dan Kak Bobon juga menjelaskan biaya pengeluaran video masak besar di Papua itu sekitar 75 sampai 100 juta. Yang mana AdSense YouTube hanya mengcover 15-20%-nya. Jadi sisanya di-cover oleh dana pribadi, dana sponsor, dan dana dari teman-teman. Dan Kak Bobon juga mengajak orang-orang yang nyinyir ini untuk datang ke Papua dan memberi contoh konten yang tidak menjijikan tuh seperti apa. Buat info kalian aja nih, ternyata Kak Bobon ini punya konten masak-masak besar udah dari lama. Kalau nggak salah dari 2022. Kebayangkan berapa banyak orang yang udah dia bagi kebahagiaan. Konten kreator Bobon Santoso sudah melakukan visi misi yang sangat baik, tapi justru malah dikritik katanya membagikan makanan yang kurang sehat. Padahal Mas Bobon Santoso pergi ke Papua ini pakai modal sendiri sebagian juga dari sponsor, dan itu pun membutuhkan biaya ratusan juta. Sangat besar itu. Iya. Menurut Masnya, Ya, buat orang yang suka mengkritik saja tapi tidak melakukan hal yang sama, bagaimana pendapat Anda? kalau pendapat saya mendingan mendoakan Mas Bobon Santoso sehat selalu, banyak rezekinya, sudah cukup. Nggak usah banyak berkomentar yang negatif. Betul sekali. Soalnya kita sebagai orang biasa nggak bisa memberi apa-apa, ya cukup kita mendoakan. Sip, mantap. Tapi memang itulah kadang-kadang manusia, netizen itu selalu maha benar. Betul atau tidak, Mas? Betul sekali. Kalau kita menurutin kata-kata netizen, kadang-kadang itu Sakit hati. sakitnya tuh di sini. Ada yang bilang katanya, wah, Bobon Santoso masak ke Papua demi hanya untuk apa? Bla 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 bla. Intinya dikatakan kampanye lah, apalah. Padahal sebelum Mas Bobon Santoso pergi ke Papua, memang konten kreator Mas Bobon Santoso ini sudah masak-masak besar. Betul sekali. Selalu membagikan kepada warga yang membutuhkan. Sip. Dan saya rasa, Mas, program Bapak Prabowo tentang makanan gratis untuk anak-anak sekolah dan juga untuk para pondok pesantren itu sesuatu yang luar biasa. Dan sememangnya Pak Prabowo ini layak menang. Tapi anehnya kadang-kadang ada yang berkomentar katanya, curang. Padahal di TPS di kampung-kampung kita Iya, menang Prabowo. betul. Ya kan? Betul sekali. Dan di luar negeri kebanyakan TKI TKW juga Pak mendukung Pak Prabowo. Kita langsung simak video Video berikutnya komentar netizen tentang Pak Prabowo bagaimana, ya kan? Iya, Kita simak. jangan di skip. Oke. Kan Indonesia bahwa ada loh paslon yang lebih baik gitu. Makasih banyak nih buat orang-orang yang nge-tag gue di videonya si Mbak ini.
Sebenarnya gue nggak mau ngeladenin karena percuma ngomong sama orang yang kalau ngomong tuh nggak Betul mikir. sekali, Mbak. Ya namanya kalah ya, makanya hati dengki aja bawaannya. Tapi gini ya tanggapan gue tentang video Mbak tadi. Kan di awal dia bilang tuh kalau ada paslon yang lebih baik daripada 02. Tapi Mbak itu kan pendapat lo. Ingat Mbak, ini negara demokrasi. Betul sekali. Jadi nggak masalah kalau rakyat punya pendapat yang berbeda. Jadi simpen aja pendapat Mbak untuk diri Mbak Nah, sendiri. itu dia. Nggak usah ngata-ngatain paslon lain. Terus dia ada bilang masalah kejujuran. Katanya 03 jujur. Nih Mbak, berkali-kali saya bilang ya, politik itu nggak ada yang jujur Mbak, nggak ada yang bersih. Nggak 1, 2, 3 sama. Apalagi partai besar Mbak, ya otomatis semakin banyak tuh yang namanya sikut-sikutan. Apalagi dulu Pak Ganjar itu adalah bekas tim sesnya Pak Prabowo di Pilpres 2009. Terus Mbak masih bilang Pak Prabowo tuh kotor sedangkan Pak Ganjar tuh bersih. Lucu sekali Anda. Terus masalah susu nih yang dibilang obesitas. Coba cari artikel mana yang bilang susu tuh bisa jadi obesitas. Itu anak kan nggak dikasih minum 5 liter. Ada batasannya Mbak per hari berapa. Dikira kebanyakan anggaran kali ngasih 5 liter sehari ke anak. Malahan pas saya Google ketemunya malah kayak begini. Makanya saya bilang kalau mau ngomong tuh mikir dulu, minimal searching dulu. Terus yang terakhir nih dia bilang siapa juga mau memilih capres yang mau berantas korupsi. Mbak tahu nggak sih Mbak kalau dari partai yang Mbak agung-agungkan aja tuh ada 7 orang yang kena tersangka korupsi. Jadi korupsi itu bukan memberantai di luar partai aja Mbak, tapi di partai sendiri juga banyak. Nah permasalahan korupsi ini kan bukan setahun 2 tahun Mbak, udah dari lama kita punya masalah ini. Cuman kenapa belum kelar-kelar? Dan saya yakin Mbak, setiap orang yang menjabat jadi presiden Indonesia tuh pasti punya visi misi yang sama, memberantas korupsi. Betul sekali. Ya tapi nggak segampang itu, karena banyak orang yang terlibat, bahkan petinggi-petinggi sekalipun. Dan satu lagi Mbak, pemerintah itu kerjanya bukan memberantas korupsi doang. Banyak hal yang harus dia lakuin. Nah yang jadi pertanyaannya itu 03 sanggup nggak? Sememangnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menang. Jadi nggak usah saling berkomentar, wah curang, wah ini itu. Nggak perlu. Mari kita doakan bersama-sama. Betul. Semoga siapa saja yang memimpin Indonesia, kita doakan mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang maju, adil, dan makmur. Setuju Mas? Setuju sekali. Tidak usah berkomentar yang bukan-bukan, apalagi memfitnah katanya melakukan kecurangan lah, melakukan inilah tanpa ada bukti. Betul. Kita sebagai rakyat biasa, sebagai netizen yang tercinta, berpikirlah yang positif. Betul sekali. Kalaupun Bapak Prabowo akan melakukan program-program makan gratis atau memberi bantuan terhadap orang-orang di sekitar yang membutuhkan, yang butuh modal untuk bertani, butuh modal untuk usaha, itu merupakan salah satu program yang sangat bagus. Sangat bagus. Toh kan rakyat kecil mesti membutuhkan. Betul sekali. Bantuan-bantuan dari pemerintah itu. Jadi nggak usah ribut-ribut ya. Oke, untuk sahabatku semua, kiranya suka dengan kontennya Bang Toha, ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.